Oke, TikTok Shop kembali dibuka dan gue menerima banyak sekali DM, banyak sekali orang yang minta gue untuk ngebahas ini. Gue bilang wajar orang banyak yang minta gue untuk bikin ini karena mungkin gue salah satu orang pertama yang bahas soal TikTok Shop, Project S dan lain sebagainya. Dan ya sekarang sesuai permintaan kalian semua, gue akan membahas soal TikTok Shop yang kembali buka ini dan apa saja yang harus kita perhatikan dan kita ketahui tentang TikTok Shop yang kembali beroperasi. Oke, kita santai aja. Waktu gue buat konten TikTok itu ya, sebenarnya kan, ya, sebenarnya kan fokus gue bukan untuk TikTok itu ditutup atau TikTok Shop itu berhenti beroperasi, enggak. Fokus gue dua hal, satu regulasi, kedua perlindungan konsumen. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, TikTok itu platform yang sangat besar sekali dan platform ini membuat e-commerce di dalamnya, membuat transaksi uang di dalamnya, tapi tidak dilindungi payung hukum apapun. Karena seperti yang kita ketahui, yang ada regulasinya di Indonesia itu e-commerce gitu. Dan sedangkan TikTok sebagai sosial media, mereka tidak mengantongi izin e-commerce. Kenapa izin ini harus diikuti dan aturan ini diikuti? Karena ada perlindungan konsumen di situ. Karena kalau sampai ini nggak diatur, maka UMKM lokal kita, produk-produk lokal kita bisa aja digilas, bisa aja disisihkan, dan bisa aja menjadi korban dari yang namanya shadow ban atau tidak dipilih oleh algoritma sebagai produk yang dimunculkan di platform mereka. Loh, tapi kan namanya persaingan emang kayak gitu bang. Salah sendiri produk lokal kita nggak bagus. Oh no, yang menentukan itu dibeli atau nggak bukan cuma kualitas ya. Dan gue rasa untuk kualitas produk lokal kita nggak sepenuhnya kalah gitu, dan bisa jadi di beberapa produk, di beberapa barang produk lokal kita justru unggul. Karena gini, untuk memahami bagaimana harga ditentukan dan bagaimana demand itu tercipta, itu banyak faktor. Salah satunya ya kekuatan produksi kan berpengaruh banget. Misalnya UMKM lokal kita cuma bisa produksi 100, sedangkan lawannya UMKM Cina misalnya yang bisa produksi 10.000 dengan barang dan ingredient yang sama. Jelas harganya tentu akan sangat berbeda. Mereka yang punya kekuatan produksi dan kuantitas lebih banyak, punya fleksibilitas mengatur harga yang jauh lebih murah. Dan ketika harga jauh lebih murah, maka ini akan merugikan produk-produk lokal kita. Itulah kenapa platform ini harus diregulasi, karena kan kita negara dengan ekonomi Pancasila ya, kita bukan negara yang menganut sistem ekonomi pasar bebas gitu loh. Dan kalau memang ini tidak diatur, sedangkan kita sedang menuju atau berusaha untuk lepas dari middle income trap, ini menjadi sangat esensial dan sangat diperlukan. Karena gelagat dari produk lokal kita untuk tumbuh itu mulai ada gitu. Dan jangan sampai satu platform media sosial terbesar yang paling banyak digunakan, atau bisa kita bilang salah satunya ya, itu malah menjadi penghambat bagaimana produk-produk lokal ini bisa maju. Karena ketika produk-produk dalam negeri kita tidak bisa bersaing, maka kerugian yang kita dapatin itu besar sekali teman-teman. Salah satunya ya lapangan pekerjaan yang terputus, ekonomi yang tidak berputar di dalam negeri, kekuatan ekonomi kita, ketahanan ekonomi kita, dan lain sebagainya. Itulah kenapa waktu itu gue bikin kontennya gitu. Nah, akhirnya setelah konten itu dibuat, banyak tindak lanjutnya, banyak responnya, banyak jadi pembicaraan publik, dibuat oleh orang-orang lain juga, disuarakan oleh orang-orang lain juga, dan akhirnya pemerintah mengambil keputusan untuk menghentikan operasi TikTok Shop sementara. Tur, ditata, tidak boleh satu platform semuanya, ya. Nanti yang lain mati. Sesuatu yang juga gue kritik, kenapa demikian? Karena seharusnya pemerintah ketika melakukan pemberhentian sementara ini membuat aba-aba yang lebih panjang sehingga para penjual, para seller, atau para affiliate kreator itu punya waktu dan ruang untuk mengatur produk-produk mereka, mengatur supply mereka, mengatur gudang mereka, dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi waktu itu sangat-sangat mendadak sekali, dan itu bukan langkah yang baik menurut gua. Nah, fast forward, akhirnya kemarin diumumin kalau TikTok Shop akan buka lagi tanggal 12 Desember. Dan yang mengejutkan, sebenarnya nggak terlalu mengejutkan karena desas-desusnya udah muncul lagi. TikTok Shop ternyata kali ini buka dengan menggandeng salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia. Kita bahas dulu sedikit proses perkawinannya, karena ini menarik banget buat kita pelajari dan kita pahami ya. Gini, gue akan bahas dengan bahasa yang paling simpel. Jadi TikTok menurut press release dan dokumen-dokumen yang bisa diakses di publik yang gue baca ya, itu membeli 75% saham Tokopedia. Ingat ya, Tokopedia bukan GoTo. Jadi Tokopedia itu kan di bawah GoTo. Dan sebelumnya itu dimiliki 99,5% kalau nggak salah oleh GoTo gitu. Nah, dari kepemilikan itu 75%-nya dibeli oleh TikTok. Jadi ya, dengan menguasai kepemilikan mayoritas, TikTok lah sekarang pihak yang
mengoperasikan Tokopedia. Dengan ada perjanjian dan mekanisme yang lain, mungkin teman-teman bisa baca linknya gue kasih di bawah untuk dipelajari ya. Yang menarik adalah bagaimana mekanisme pembelian kepemilikan 75% Tokopedia itu oleh TikTok. Jadi gini, gampangnya TikTok ngasih 840 juta cash dan 1 miliar dolar dalam bentuk promissory note. Jadi kita mendapatkan total sekitar 84 miliar US dollar. Nah, 340 juta US dollar yang dipakai lagi oleh Tokopedia untuk membeli hak eksklusif TikTok Shop. Jadi TikTok ngasih Tokopedia duit, cashback. Dikasih 1,84, nah 340-nya dipakai untuk Tokopedia beli hak eksklusif TikTok. 184 dikurang 340, 1,5. Nah, 1,5 itu sama dengan 75% saham Tokopedia. Jadi ya valuasinya sekitar 2,4 ya gitu. Nah ini jadi cerita lain ya, yang mungkin nanti kita bahas. Nah sebenarnya kalau kita analogikan ini menarik ya. Misalnya gue punya toko nih, dan toko gue ini selama ini ditutup gitu. Terus lu datang ke gue, bang, toko lu mau buka nggak gitu? Oh ya mau, gue bantu deh. Iya, tapi lu beli dulu nih kepemilikan toko gue 75%. Nanti uang dari hasil lu kasih ke gue beli tuh toko lu gitu. Dan akhirnya pada konklusinya TikTok Shop yang kita buka sekarang per hari ini yang udah dibuka kembali itu di atas kertas itu berada di bawah naungan Tokopedia, yang mana Tokopedia 75%-nya punya TikTok gitu. Cerdik kan? TikTok Shop di bawah Tokopedia, tapi Tokopedia yang punyanya TikTok. Nah setelahnya TikTok Shop ternyata ketika buka lagi itu berjalan seperti biasa aja. Udah biasa aja, lu check out produk, lu beli di keranjang kuning ya, sama seperti sebelum ditutup, yaitu di aplikasinya sendiri gitu. Pertanyaannya adalah, apakah ini sesuai dengan aturan ada di Republik ini? Jawabannya, ya enggak. Banyak yang melakukan pembenaran ini bisa dilakukan karena TikTok Shop itu sekarang ada di bawah Tokopedia yang udah punya izin e-commerce. Apakah hal tersebut bisa dijadikan pembenaran? Jawabannya tentu tidak, dan ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Perdagangan melalui dirjennya yang bilang kalau ketika TikTok Shop mau beroperasi maka mereka harus tetap memegang izin e-commerce. Jadi nggak bisa tuh karena emang udah pembelian hak eksklusifnya dari Tokopedia, jadi TikTok Shop bisa running seperti biasa. Itu udah disampaikan oleh Dirjen Kementerian Perdagangan. Ada yang menganggap bahwa beroperasinya TikTok di bawah Tokopedia sudah sesuai dengan aturan Permendak 31 tahun 2023. Tapi kenyataannya enggak, karena kegiatan atau transaksi masih dilakukan di platform media sosial, bukan di e-commerce. Dan izin e-commerce serta izin media sosial harus dipisahkan. Jadi hal ini tidak bisa dijadikan pembenaran, dan ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Perdagangan bahwa TikTok belum mengantongi izin yang dibutuhkan. Tapi Menteri Perdagangan kita, Pak Zulhas, itu ternyata memberi kelonggaran. Gue masih belum tahu apa dasar kelonggarannya yang benar-benar bisa make sense ya. Cuman ya Pak Zulhas bilang karena teknologinya udah tinggi, maksudnya mungkin udah berkembang ya. Makanya ya udah kita kasih space aja gitu. Kita kasih masa probation, kita kasih masa percobaan sekitar 3 sampai 4 bulan. Bahkan masa percobaannya pun tidak didefinisikan berapa lama. Selama TikTok dinilai bisa mendorong produk lokal, barulah dilakukan penyesuaian. Sedikit ambigu, tapi ya sudah, kita tunggu saja apa yang dimaksud dengan penyesuaian tersebut. Setelah 3 atau 4 bulan gue juga penasaran ya, apa pada akhirnya TikTok memang mengurus izin e-commerce-nya, malah aturannya yang berubah untuk mengakomodasi TikTok Shop ini. Wah, you never know. Dan jadi pertanyaan kedua adalah, kenapa TikTok harus melakukan cara serepot ini? Kenapa mereka tidak mengurus izin e-commerce-nya aja? Ya, gue juga belum tahu. Selanjutnya kita ngomong soal keamanan data. TikTok itu kan punya basis data yang besar sekali ya. TikTok itu punya 125 juta user kurang lebih, 6 juta pebisnis, dan 7 juta kreator affiliate. Sedangkan ekosistem GoTo itu punya 14 juta UMKM dan 2,7 juta mitra Gojek. Nah pertanyaannya, apakah sinergi data ini bisa dijamin keamanannya? Itu yang harus menjadi komitmen antara TikTok dan Tokopedia ataupun GoTo ya, supaya menjamin bahwa ketika data ini bersinergi itu tidak merugikan konsumen. Dan pemerintah juga harus mengawasi hal tersebut, karena dengan banyaknya data seperti itu dan kita tahu TikTok itu perusahaan luar juga, tentu ada resiko-resiko yang harus dimitigasi dan sampai kita kecolongan dengan ini gitu. Tentu saja bakal mengkombinasikan jumlah data yang begitu banyak, apalagi keduanya masih menjadi pemain teratas di sektor masing-masing. Ya tentu TikTok dan Tokopedia gue harapkan sudah memperhitungkan persoalan perlindungan data pribadi yang diamanatkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang perlindungan data pribadi. Mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa sih Tokopedia? Ya sebenarnya
ini sesuatu yang wajar ya, karena kalau untuk e-commerce lokal, karya anak bangsa, mungkin Tokopedia, gue bisa bilang Tokopedia leading daripada e-commerce lain kayak Bukalapak dan lain sebagainya. Tapi kita juga nggak bisa menyebut Tokopedia sekarang itu benar-benar full lokal lagi loh, atau full anak bangsa lagi loh, karena sama aja, tetap ada orang Indonesia yang punya, tapi orang luar juga punya. Tapi ya di zaman modern hal itu nggak terelakkan lagi lah, karena kan emang ya salah satu faktor pembentuk GDP aja investasi gitu, dan ya emang kita berharap supaya ekonomi kita tumbuh, volume ekonomi kita berputar gitu, transaksinya oke, ya jelas kita butuh investasi, dan gue pikir ya hal itu sangat bisa dipahami lah. Sebenarnya simpel ya, kalau emang TikTok Shop itu bisa memberikan manfaat yang bagus dan banyak buat masyarakat, ya why not? Kalau emang buat ekonomi berputar, ya kenapa tidak? Dan kalau memang ternyata bisa terbukti memajukan produk lokal, atau terbukti mampu menjaga dan melindungi data privasi konsumen, ya gue kira sah-sah saja dan fair-fair aja untuk tetap jalan. Apalagi memang udah sesuai dengan regulasi dan ketentuan berlaku. Cuma di sini yang gue minta adalah satu, ya pemerintah kita lebih mengawasi ini. Jadi probation itu jangan cuma gimmick, memang dilakukan evaluasi yang benar, entah itu regulasinya, entah itu pelaksanaannya, entah itu security-nya. Kedua, fungsinya juga dijalani dengan baik nih. Kenapa demikian? Karena kalau ini cuma jadi gimmick aja, kalau probation ini cuma jadi formalitas saja, berarti semua diskusi dan perdebatan mungkin yang terjadi belakangan ini soal regulasi, privacy, keamanan, dan TikTok Shop ini ya sia-sia gitu. Untuk apa kita ribut? Untuk apa kita bahas konten ini kalau ternyata apa yang terjadi setelahnya sama aja dengan apa yang terjadi sebelumnya? Tentu kita tidak mau melakukan kesia-siaan yang seperti itu. Apalagi nggak semua narasi itu keluar dengan baik dan berdidik. Jadi ya menurut gua sebagai masyarakat, ya gue menuntut peran serta pemerintah dalam menjaga hal ini berjalan sesuai dengan koridor. Dan balik lagi ke pernyataan gue sebelumnya, jika memang TikTok Shop memberikan manfaat yang baik buat masyarakat, ya mari kita dukung. Tapi kalau itu ternyata menimbulkan masalah yang besar, tapi jika pada akhirnya hanya menimbulkan masalah, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.